Halo sahabat Agil TV, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama saya Agil Saputra di Agil TV Channel. Dan kesempatan kali ini saya berada di Giyanti. Seperti kita ketahui, Giyanti itu desa wisata. Di sini tentunya ada hal menarik apa? Karena di sini ternyata menjadi embrio dari lahirnya penari Lengger atau kesenian tari tradisional Lengger. Nah, kebetulan bersama saya ada Kang Dwi Pranyoto dan juga Mbak Sri Winarti. Nah, ini sekaligus beliau yang untuk era sekarang sangat memahami apa yang menjadi cikal bakal dari lahirnya Lengger di Kabupaten Wonosobo, khususnya yang berembrio di Giyanti. Kang Dwi, ini bisa diceritakan asal usul dari tari Lengger yang lahir dari Giyanti seperti apa, Kang Dwi? Silakan. Oke, kalau tari Lengger itu sendiri kan sebetulnya di Giyanti sudah ada sejak turun-temurun dari zaman nenek moyang. Kami bisa meyakini bareng dengan sejarah berdirinya Dusun Giyanti itu sendiri. Nah, ada salah satu narasumber yang tapi sekarang sudah almarhum itu Mbak Wito Pradonggo atau Pak Dene Mbak Wiwin ini. Beliau kelahiran 1932. Kesenian topeng Lengger di Giyanti sudah ada. Nah, kemudian sekitar tahun 1974 itu penari Lengger yang tadinya laki-laki atau Lengger lanang diganti perempuan, dan itu pun bukan tanpa tujuan. Mbah Hadi Suwarno pemprakarsa Lengger Putri pertama mengganti Lengger lanang menjadi Lengger wadon itu bukan tanpa tujuan atau asal-asalan, itu enggak. Tapi yang jelas tujuannya adalah untuk kelangsungan kehidupan kesenian tari Lengger itu sendiri. Yang alhamdulillah sampai sekarang beratus-ratus penari Lengger itu di Wonosobo eksis semua, dan beribu kesenian topeng Lengger di Wonosobo semuanya aktif. Nah, itu salah satu tujuan dari Simbah supaya bisa memasyarakatkan kesenian topeng Lengger itu sendiri tidak cuma di Giyanti, tidak cuma di Wonosobo, tapi bahkan bisa merambah ke kota-kota tetangga. Itu. Kemudian tujuan lain yaitu yang jelas kenapa kok penari Lengger yang dulu lanang sekarang diganti perempuan. Yang jelas untuk membantu mata pencaharian kaum Hawa. Terbukti sekarang banyak Lengger-Lengger putri, Lengger wadon di Wonosobo semuanya eksis, semuanya banyak yang mengandalkan untung atau mengandalkan mata pencaharian lewat penari Lengger. Jadi mereka tidak sekedar hobi, cuman benar-benar untuk mata pencaharian. Kemudian tujuan yang lain yaitu untuk bisa berjalan dengan adanya siar topeng Lengger untuk dakwah Islam, yaitu supaya menghilangkan norma wong lanang seneng karo wong lanang. Artinya ketika Lengger itu tampil tapi kok Lengger lanang, kok cantik banget, bisa ada kemungkinan si penonton laki-laki itu suka dengan penari Lenggernya, padahal penari Lenggernya itu laki-laki atau cowok. Nah, itu yang akan menyalahi norma agama. Apalagi di era sekarang itu kalau nggak dicegah, itu bisa terjadi lagi di zaman dulu. Nah, itu salah satu dari fungsi kesenian topeng Lengger itu sendiri, yaitu untuk melangsungkan kehidupan kesenian topeng Lengger supaya tetap eksis. Yang kedua untuk mata pencaharian kaum Hawa, dan yang ketiga yang jelas untuk menyesuaikan dengan norma agama. Luar biasa ya. Satu informasi sudah kita dapatkan dari Kang Dwi terkait dengan Lengger. Nah, ini selaku Lengger senior kalau sekarang, meskipun mungkin Mbak Win bukan angkatan awal ya, Mbak Win. Mbak Win bisa cerita sedikit, Mbak Win. Sejak kapan mulai terjun sebagai penari Lengger dan sekarang eksis, itu Mbak Win? Ya. Saya latihan Lengger itu dari kelas 2 SD. Kelas Dan 2 SD. kebetulan bapak saya dulu juga Lengger, sering Lengger Kakung. Iya, Lengger Kakung, sering ikut almarhum Mbah Hadi Suwarno. Dan kebetulan saya disuruh latihan, saya mau. Terus kecil ya udah ini latihan sama Kang Dwi, udah bareng, dan
SD itu sudah pernah ikut pentas di Taman Mini ya Kang? Iya. Sekitar SD kelas 4 kalau nggak salah, kalau nggak kelas 4, kelas 5. Kelas 4. Kelas 4. Terus dari situ juga sudah sering diajak pentas sama almarhum Mbah Hadi, sudah suruh ikut melatih juga di Kabupaten Banjar, di Dieng itu juga. Tapi dulu kan masih berjalan, belum Jalan ada kaki. berjalan kaki, belum ada. Kalau misal mau berangkat ke daerah Dieng itu jam 7 itu pagi udah berangkat, nunggu sekolah libur gitu. Dan alhamdulillah sampai SMP saya juga masih belajar. SMP itu udah suruh ngelengger di, kalau nggak salah di Karangmalang itu ada Agustusan, itu dulu sudah ikut pentas, disuruh pentas di sana, disuruh ngelengger. Kalau nggak salah itu dulu diberi uang 15.000. 15.000 ya. Job pertama 15.000. Dan bahkan dari SMP terus saya masih belajar terus, dan eksisnya itu dari lulus SMP berhenti 1 tahun. Habis itu terus ceritanya ada buruan itu pergi ke Bandung 1 tahun buruh dan pulang, dan tetap duitnya dari lengger lagi. Dari lengger lagi. Alhamdulillah sampai nikah, terus nikah sudah punya anak, masih tetap ikut. Kebetulan dulu udah pernah berhenti dulu waktu anak masih kecil, tapi alhamdulillah ya sampai sekarang masih nggak akan bosan lah, insya Allah. Selagi masih diberi kesempatan dan nikmat sehat yang nomor 1, ada yang ngundang ya insya Allah berangkat. Dan dari hasil ngelengger juga alhamdulillah sudah banyak untuk kepentingan. Ya Allah, nikmat sekali Mas, alhamdulillah sudah bisa menyekolahkan anak sampai kuliah dari hasil itu. Gitu. Dan saya memang benar-benar memperjuangkan dari seni lengger itu dari perjuangan Mbah Hadi Suwarno. Sangat menginspirasi ketika kita mendengarkan sedikit atau sekelumit dari cerita Mbak Win ya, dan juga Kang Dwi tentunya. Ini kita kulik sebentar tentang berkesenian, apapun itu. Tentunya selain dengan istilahnya mungkin kita berangkat dari rasa suka dulu ya. Bagaimana sih untuk menjadi seorang seniman itu Kang Dwi harus mempunyai mental ataupun persiapan-persiapan apa sebetulnya untuk menjadi penampil ataupun seorang performer dan juga yang berkesenian dengan totalitas. Menurut Kang Dwi seperti apa untuk menjadi seorang penampil ataupun seorang talent begitu? Kalau saya pribadi yang jelas mencintai dulu. Mencintai dan mau berjuang dulu. Jujur kalau saya mencari materi, saya mungkin nggak hidup di Wonosobo, Mas. Saya mungkin pilih merantau atau mengembangkan bakat saya di luar kota. Itu bahkan saya sering ditawari teman-teman di Jakarta itu suruh hidup di sana. Mungkin di sana untuk mengembangkan kesenian lebih banyak peluang karena bisa dikatakan sana kota besar tapi pesaingnya tidak ada. Nah, tapi yang saya pikirkan itu nek tak tinggal, padahal saya sama Simbah ditinggali kesenian. Betul. Diwarisi gamelan dan segala perlengkapannya. Tanggung jawab saya sama Simbah di mana gitu. Nah, kalau saya sekali lagi mengajar materi, saya nggak di sini, cuman karena saya wujudnya adalah pertanggungjawaban sama Simbah dan saya harus bisa tetap mengibarkan bendera Putri Budoyo yang dulu tinggalannya Simbah
meskipun nggak harus memuncak banget, minimal saya tetap bisa mempertahankan bendera itu, tetap bisa eksis, tetap bisa dikenal orang. Itu yang jelas itu. Perkara rezeki, duit, itu insya Allah nanti nusul. Kalau kita udah mencintai pekerjaan kita, berapapun honornya, kita nggak akan gerundel. Dan kita akan menerima dengan senang hati. Di situ uang yang kita terima manfaat. Dan apakah kami, terutama saya sama Mbak Wiwin, sekarang banyak kesenian-kesenian yang eksis, banyak seniman-seniman yang muncul yang sekarang eksis, kemudian kami iri hati? Tidak. Memang semua itu ada masanya. Tadi disampaikan Mbak Wiwin, kami dari kelas 4 SD sudah eksis ke Taman Mini. Kami dari kelas 4 SD sudah eksis kerjasama dengan Dinas Pariwisata yang dijembatani oleh Mbah Hadi Suwarno almarhum. Jadi untuk pentas luar kota sampai ke Taman Mini, Semarang, Jogja, Solo, dan sekitarnya, kami sudah dari kecil. Sekarang usia kami sudah 45. Jadi tinggal menghitung ya? Iya, tinggal menghitung berapa kali kami pentas luar kota, kemudian kalau sekarang ada muncul seniman-seniman lain yang eksis, ya semua ada masanya. Ya harus ada masanya. Tidak mungkin yang terlihat kok Dwi sama Wiwin terus. Ya, betul. Ini sangat menarik sahabat Agar TV. Mungkin sebagian orang yang tahu hanya yang tampil saat ini ya, generasi sekarang, tapi jangan salah. Sebelum generasi sekarang yang milenial yang istilahnya serba sering acap kali kita lihat di panggung, beliau-beliau ini salah satu sosok yang sudah eksis lebih dulu. Artinya seperti itu ya. Jadi monggo untuk siapa saja lebih bisa menghargai orang yang lebih dulu menjalani profesi apapun itu, begitu ya. Kemudian Mas Dwi, ini bicara tentang eksistensi kita dan maraknya penampil-penampil baru, baik itu saya seorang MC pun sama, Mbak Win mungkin penampil ataupun Kang Dwi yang notabene ada tanggung jawab besar nih dari Simbah ya, tinggalan untuk menguri-uri budaya. Nah, pesan saja untuk kaula muda sekarang yang sedang membidangi di bidangnya masing-masing, harusnya seperti apa? Maaf kata mungkin ada yang menganggap, wah saya Rami nih hari ini berkat saya yang hebat. Biasanya kan ada ibaratnya orang kata itu jumawa gitu ya. Akan tetapi sebetulnya ada hal yang penting untuk kita teladani dari beliau-beliau yang sudah mendahulu kita. Itu kita harus seperti apa Mas Dwi? Menjadi seorang penampil di era sekarang ini yang tiba-tiba dikenal publik langsung banyak sekali job, itu seperti apa harusnya mereka ataupun mengingatkan diri kita maupun mengajak teman-teman lain? Oke, kalau saya pribadi yang jelas gini, untuk teman-teman yang sekarang eksis, saya acungi jempol dan saya support sepenuhnya. Yang jelas tujuannya adalah untuk mengembangkan kesenian topeng lengger tradisi Wonosobo. Betul. Tapi harus kita ingat ada orang besar, orang yang berjasa di belakang kita. Ada para pejuang di belakang kita. Dan ada orang tua, ada sesepuh-sesepuh kita yang sudah lebih dulu menggeluti kesenian topeng lengger itu sendiri. Jadi, sepinter-pinternya kita, tetap kita kalah pengalaman dengan orang yang sudah lebih tua. Betul. Itu saja. Luar biasa. Mbak Win ada yang ditambahkan mungkin tadi sekilas cerita karena perjuangan ya, perjalanannya begitu memang dari nol berkaca-kaca Mbak Win. Apa yang disampaikan untuk teman-teman kita ataupun secara umum Mbak Win, silahkan. Pesan saya buat teman-teman yang lagi eksis ibaratnya ya yang lagi viral gitulah ya Mas. Semoga mereka tambah eksis, tapi jangan lupa tetap sebelum dengan bisa se-eksis sekarang, dulu juga ada yang berjuangnya itu sangat luar biasa dan sangat melupakan itu. Dan semoga dengan semua juga tetap eksis dan jangan lupa tetap bersyukur. Nomor 1 jaga kesehatan dan jaga nama baik kalian semua. Oke. Ayo tulur padha sing jujur kanggo gayo hati lan makmur.
TV masih bincang-bincang hangat seputar tari Lengger yang sekarang sudah tentunya mengalami pergeseran waktu sekian lama dari pendahulu kita, dan ini generasi-generasi yang dibilang sudah sepuh juga belum terlalu sepuh, tapi pengalaman di bidangnya sudah makan asam garam yang luar biasa. Nah, Mbak Win ini mungkin saya mau tanya, atau nanti Kang Dwi melengkapi. Ada mitos-mitos ataupun suara-suara di luar sana ketika seorang penampil khususnya tari Lengger. Ini ada yang ngomong misalnya, ini pakai sesuatu kok harus ritual khusus sebelum nari. Karena biasanya kalau ketemu biasa, ya biasa, cantik ya cantik. Cuma kalau sudah wah, make up dan lengkap, bisa wow gitu, daya tarik auranya sangat keluar. Seperti apa Mbak Win? Silahkan. Dulu itu memang benar-benar ada ritual dan saya juga mengalami dan lakoni. Berarti Mas, dulu itu sama almarhum Mbah Hadi, setiap malam Jumat Kliwon itu suruh mandi di kali Tempua di barat desa sini, dan di situ memang ada sambil menglarung bunga mawar putih sama telur ayam kampung itu. Dan kalau sudah sampai sana ya memang kami mandinya memang harus nyilem gitu. Tapi dan alhamdulillah sekarang ya juga dengan adanya di Desa Giyanti ada nyadaran, itu juga sering ada, sekarang ada wisuda Lengger gitu kan, ada apa namanya ritualnya juga, dan sekarang juga masih diadakan itu. Dulu memang benar-benar ada, dan setelah habis mandi dari itu kali Tempukan, kami pentas di sini, di luar sini, di halaman setiap malam Jumat Kliwon. Katanya ya, kata Simbah itu biar dapat aura gitu, dapat ya kalau zaman dulu itu kan biasanya biar tambah laris, cantik. Betul, gitu kan, kayak gitu ya. Kalau saya sih Allahu alam, rezeki itu sudah diatur ya Mas. Betul. Tapi insya Allah dari dulu saya ada ritual kayak gitu, dan memang kalau sampai sekarang masih diadakan ya kami tetap siap. Oke, luar biasa. Kang Dwi ditambahkan, menarik ini hal menjawab pertanyaan publik, barangkali penasaran, apakah betul kalau jarene kan enggak, mumpung ketemu narasumber yang bersangkutan, silakan Kang Dwi. Kalau ritual, tradisi, adat, itu sebetulnya bukan cuma di Lengger. Hampir di semua kesenian dan semua kegiatan yang punya nilai budaya, itu ada ritual. Termasuk orang mendirikan rumah pun pasti ada ritual. Orang mantu pun ada ritual. Jadi karena kita yang sekarang kita bahas adalah Lengger, oke, saya akan menyampaikan tentang Lengger. Betul apa yang tadi dikatakan Mbak Wiwin. Ritualnya seperti itu, cuman ditambah lagi kembali ke keyakinan kita masing-masing. Kalau dulu memang zaman Simbah itu benar-benar punya doa sendiri, punya ritual doa yang benar-benar doa untuk jamasan. Tapi ketika Simbah nggak ada, doa itu tidak ditinggalkan ke eranya kami. Nah, tapi tradisi tata cara ritualnya tetap kami jalankan. Cuman mohon maaf, sekarang kita sudah bisa dikatakan se-Islam ya Islam tenan, yang Muslim ya benar-benar menjalankan. Jadi kita tetap ritual, cuman pakai kepercayaan dan pakai doa kita masing-masing. Jadi ritual itu adalah sebagai perantara. Semua itu pasti ada perantara. Ketika kita punya keluhan era sekarang, misalkan kok anak atau keluarganya, sanak famili sakit, neng dokter nggak sembuh, berobat nggak sembuh, pasti datang ke tempat kiai, alim ulama, ataupun bisa dikatakan atau dukun. Orang kita digawani air putih. Karena sugesti juga ya? Iya, sugesti. Dan jangan salah, air putih itu perantara. Sama dengan ritual kita, itu semua sebagai perantara. Dan semua kembali kepada Tuhan. Kita punya keyakinan masing-masing. Luar biasa, ada pemahaman tersendiri di hari ini. Kita ketemu Kang Dwi, ada juga Mbak Win yang menjelaskan tentang detail seorang penampil ataupun sejarah Lengger juga. Nah ini kalau boleh tahu di Giyanti sendiri kan ada makam dari Simbah ya?
Ya, mungkin boleh kita tunjukkan ke sana nanti. Oke, Bisa kita nggak? boleh Sekaligus kita ziarah ke makam pendiri Lengger pertama di Giyanti, gitu ya? Ya, sama untuk teman-teman yang nonton Agil TV, supaya mereka tahu, supaya mereka bisa napak tilas juga, betul, bahwa kalian eksis itu ada perantaranya. Itu aja, ada pejuangnya yang jelas. Jadi istilahnya jangan melupakan sejarah, gitu ya. Baik, sahabat Agil TV, kita akan segera nanti ziarah ataupun mengetahui makam dari Simbah yang mengawali adanya Lengger di Kabupaten Wonosobo, khususnya di Dusun Giyanti. Nah, sahabat Agil TV, kali ini saya bersama Bapak Sarno ya. Ini selaku dulu pernah juga menjadi penari Lengger di era awal ya. Pak Sarno, bagaimana ini pengalaman Bapak menjadi Lengger Kakung, Lengger Putra sejak kapan, Pak? Ya, pada waktu itu ya sekitar tahun 72 saya sudah menjadi Lengger, tapi awalnya itu nari dari kuda kepang atau kuda lumping dulu. Ya, setelah itu Bapak Adi Suwarno itu nyari-nyari bakat siapa yang bisa nari Lengger gitu. Nah, setelah itu ada 8 orang yang bisa nari Lengger yang bersamaan dengan saya. Itu sekitar tahun 72 sampai 77 atau 78 itu ya. Ternyata ada 8 pemuda waktu itu ya, 8 pemuda Giyanti yang dilatih menjadi penari Lengger lanang dan ternyata sukses ya, berhasil ya. Kemudian kesulitannya apa Pak menjadi penari Lengger lanang itu? Ya, kalau pada waktu dulu kesulitannya hanya itu untuk yang terutama pakaian itu. Jadi pakaian ya seadanya, baju ya kebaya atau sebagai untuk rambut pakai kerudung itu dan jamangnya itu masih jamang yang jamang yang murahan, belum seperti sekarang itu belum ada pakaian seperti kembon atau itu rompi-rompi itu belum ada. Dan itu ya memang pernah nari kuda lumping atau kuda kepang ya adanya celana biasa dan baju biasa. Ya, jaritnya juga jarit lalu di sabuki dan selendang itu aja, nggak ada, belum ada sampai sekarang itu ada celana pajen ada itu ada pamer tapi itu belum ada. Jadi ya memang pentasnya memang hanya sederhana pakai celana biasa, celana panjang. Pak, suka duka menjadi Lengger lanang waktu itu tahun 72 hingga 77 sekitar ini. 77. Suka dukanya apa saja, Pak? Ya, suka duka ya kalau ya sukanya itu kalau baru ditanggap atau itu ya itu memang suka sekali karena belum ada nggak ada lainnya sih. Jadi itu ya memang ya sukanya dulu sudah pernah kalau habis Lengger itu ada ya orang nyari-nyari itu ya, betul Lengger saya, Lengger saya dia. Ya dukanya kalau berangkatnya itu Mas. Berangkatnya itu lewat hutan-hutan, daerah Suwada, daerah Sepuran itu memang hutan yang lebat dulu. Ya, belum ada kendaraan ya Pak? Belum ada, ya jalan kaki terus itu. Ya makanya ya takutnya dukanya juga takutan kan itu karena banyak lewat itu hutan. Itu kan masih ada hewan-hewan atau ada itu lebah-lebah itu yang paling bahaya itu lebah itu. Pak, boleh tahu nggak honor sekali pentas waktu itu masih berapa? Honor itu. Nah, sebenarnya honor lah. Honor itu kalau ya paling 3.000, 5.000 itulah itu ada. Sekali pentas gitu. Sekali pentas ya. Nah, ini sahabat Agil TV mungkin harus lebih bersyukur ya untuk Lengger-Lengger sekarang ya. Karena pendahulu kita beliau Pak Sarno. Ya, betul. Ya. 3.000 sampai 5.000 sekali pentas. Pentas ya. Kemudian pesan untuk Lengger-Lengger sekarang, teman-teman yang lagi eksis, yang lagi viral, seperti apa Pak? Monggo. Ya, mudah-mudahan ya untuk anak atau cucu saya yang sekarang lagi tenar-tenarnya jadi Lengger, dan mudah-mudahan
bisa melestarikan kesenian Jawa, misalkan jadi lengger dan jangan sampai punah lah, begitulah. Dan mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan untuk untuk ongkos-ongkos itu ya bisa naik itulah, jangan seperti dulu yang sudah saya alami gitulah. Baik, terima kasih Pak Sarno. Terima kasih. Sehat terus gitu. Matur nuwun. Lengger lanang dari Giyanti. Sudah kita temui, ternyata suka dukanya banyak sekali dan juga yang menjadikan lengger-lengger sekarang eksis ya. Salah satunya pemprakarsanya beliau ini. Begitu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini adalah makam dari pendiri Lengger Putri pertama di Wonosobo, yaitu Mbah Hadi Suwarno almarhum. Dan ini yang di sebelahnya adalah istrinya. Dan bisa dikatakan ini jadi satu komplek makam keluarga sebetulnya. Kayak makam keluarga yang sini. Karena ini adalah kakaknya. Kemudian yang atas itu adalah orang tua. Orang tuanya dari Mbah Hadi Suwarno almarhum. Kalau dulu itu banyak penari-penari Lengger yang ziarah ke sini, terutama adalah penari-penari Lengger yang sudah sangat senior di eranya Mbak Niken ke atas, karena mereka pada tahu perjuangannya Simbah. Sedangkan eranya Mbak Wiwin itu beberapa. Dan sekarang, era sekarang itu mereka sudah banyak Lengger yang latihan lewat YouTube, lewat medsos, dan banyak-banyak penari Lengger yang mereka bisa menari itu dari sekolahan karena ada ekstra. Jadi mereka tidak tahu tentang sejarah dari pendiri topeng Lengger itu siapa, sejarah Lengger seperti apa, dan mereka tidak tahu tentang leluhur mereka sendiri. Inilah orang yang pertama memprakarsai adanya Lengger Putri di Wonosobo. Berkat beliau, kalian sekarang eksis. Nah, sahabat Agel TV, demikian tadi nampak tilas ataupun menelusuri makam dari beliau Bapak Hadi Suwarno almarhum selaku pendiri Lengger di Wonosobo. Nah, atas jasa beliau sendiri tentunya kita harus menghormati, karena tanpa beliau kemungkinan tari Lengger tidak eksis seperti sekarang ini. Demikian pula yang menjadi putra ataupun keturunan dari beliau Pak Hadi akan meneruskan perjuangan kita di bidang seni, khususnya tari seni Lengger. Terima kasih Kang Dwi dan juga Mbak Win, tentunya semoga langgeng untuk budaya kita dan lestari untuk kita semuanya. Demikian saya Regil Saputra dari Agel TV Channel untuk Anda, dan tunggu konten berikutnya hanya di Agel TV Channel. Terima kasih.